Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai batang tumbuhan. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Adela Yusuf, Nisrina Farah Safira, dan saya sendiri Yolanda Febriana Patricia. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nisrina. Baik, batang merupakan salah satu organ penting dalam tubuh tumbuhan, mengingat tempat serta kedudukannya sehingga batang disamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Pada sebagian besar tumbuhan, batang terletak di atas tanah. Namun, ada pula batang yang terdapat di dalam tanah. Bahkan, ada tumbuhan yang tampak tidak berbatang atau planta kaulis. Walaupun sesungguhnya memiliki batang, tetapi sangat pendek sehingga seolah-olah tidak berbatang. Nah, batang secara taksonomi dibentuk oleh jaringan epidermis, jaringan dasar, dan jaringan pengangkut. Yang selanjutnya, perkembangan kulit kayu akan menggantikan jaringan epidermis yang telah rusak. Jaringan dasar disusun oleh empulur atau pit. Kemudian empulur disusun dengan jaringan parenkim yang berbentuk isodiametris yang mudah dijumpai pada batang singkong dengan nama latin Manihot utilissima. Kemudian jaringan pengangkut dibentuk dari xilem dan phloem. Next. Nah, batang sebagai tubuh tumbuhan memiliki fungsi, yaitu yang pertama, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, seperti daun, bunga, dan buah. Yang kedua, pada percabangannya berperan untuk memperluas bidang asimilasi serta menempatkan bagian-bagian tumbuhan di dalam ruangan dengan sedemikian rupa, sehingga kepentingan tumbuhan mendapatkan posisi yang menguntungkan. Kemudian yang ketiga sebagai jalan dalam pengangkutan air dan zat-zat makanan yang berasal dari bawah ke atas serta jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Yang terakhir sebagai tempat penyimpanan zat-zat cadangan makanan. Bisa di next. Nah, pada umumnya batang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya panjang bulat seperti silinder atau dapat pula memiliki bentuk lain, tetapi selalu bersifat aktinomorf, yaitu dalam sejumlah bidang dapat dibagi menjadi bagian yang setangkup. Yang kedua terdiri atas ruas-ruas atau internodus, yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus, serta pada buku-buku sebagai tempat melekatnya daun. Yang ketiga, menumbuh ke arah atas menuju cahaya matahari sehingga memiliki sifat fototrof dan heliotrof. Nah, yang keempat, selalu memiliki pertambahan panjang pada bagian ujung. Oleh karena itu, sering dikatakan memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas. Yang kelima, mengadakan percabangan dan selama hidupnya tidak digugurkan, kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. Dan yang terakhir, umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan dengan umur pendek seperti rumput dan batang saat usia muda. Jadi next. Baik, berikutnya adalah bentuk dari batang tumbuhan. Nah, berdasarkan sayatan transversal di bawah mikroskop, tumbuhan itu memiliki 3 jenis bentuk batang, yaitu batang bulat atau teres, kemudian ada batang bersegi atau angularis, dan juga batang pipih. Batang bulat atau teres sesuai dengan namanya memiliki bentuk yang membulat, misalnya ditemukan pada tumbuhan bambu, kelapa, pinang, dan juga tebu. Seperti gambar di bawah ini itu contoh tumbuhan bambu sp. Selanjutnya batang bersegi atau angularis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu batang segitiga atau triangularis karena memiliki 3 titik sudut, dan juga batang segi 4 atau quadrangularis karena memiliki 4 titik sudut. Contohnya seperti Cyperus rotundus sebagai tanaman dengan batang segitiga, dan juga Coleus untuk jenis tanaman dengan batang segi 4. Yang terakhir adalah batang pipih. Sesuai dengan namanya, tumbuhan jenis ini memiliki batang yang pipih atau melebar. Bentuknya menyerupai daun dan mengambil fungsi daun. Bisa kita temukan pada tumbuhan jakang yang dinamakan Phylocladia dan juga tanaman kaktus atau dinamakan Claudodia. Seperti gambar di bawah ini, jadi ini contoh tanaman jakang. Lalu berdasarkan struktur berdasarkan struktur batang, tumbuhan itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tumbuhan yang tidak berbatang dan tumbuhan berbatang jelas. Tumbuhan tidak berbatang atau planta kaulis sebenarnya tidak ada, hanya tampaknya saja seperti tidak memiliki batang. Karena tumbuhan memiliki batang yang sangat pendek, jadi seakan-akan daun keluar dari bagian atas akar. Misalnya tumbuhan sawi atau Brassica juncea. Sedangkan untuk tumbuhan jelas berbatang, itu tanaman yang memiliki batang yang jelas dapat dilihat. Dibedakan menjadi 4, yaitu herbaceous, lignosus, calmus, dan calamus. Yang pertama adalah herbaceous atau batang basah.
Jadi tumbuhan herbaceous ini memiliki batang yang lunak dan berair. Misalnya ditemukan pada bayam atau amaranthus dan juga pada krokot atau Portulaca oleracea. Lalu adalah batang lignosus atau batang berkayu. Tumbuhan dengan jenis batang lignosus ini biasanya keras dan kuat. Nah, batang lignosus ini dapat ditemukan pada tumbuhan jenis pohon atau arbores dan juga semak atau tipe protises. Yang dikatakan pohon adalah tumbuh yang tinggi besar, batang berkayu dan bercabang jauh dari permukaan tanah. Misalnya pada pohon Mangifera indica seperti gambar yang di atas. Lalu yang dikatakan dengan semak ini adalah tumbuhan yang tidak terlalu besar, batangnya berkayu dan bercabang dekat dengan permukaan tanah atau bahkan di dalam tanah. Misalnya Sida rombifolia seperti gambar yang di bawah ini. Lalu kalmus dan kalamus. Kalmus ini adalah jenis batang rumput. Biasa ditemukan pada tumbuhan rumput atau Graminae. Contohnya Oryza sativa. Dia ini mempunyai ruas-ruas yang terlihat jelas dan seringkali berongga. Sedangkan kalamus ini adalah batang seperti rumput. Bedanya dia punya ruas-ruas yang lebih panjang. Dan biasa ditemukan pada tumbuhan sebangsa teki atau Cyperaceae. Misalnya mendong atau Fimbriatilis globulosa. Nah, kemudian ada struktur batang. Struktur batang terdiri atas nodus, yaitu disebut buku-buku batang, karena letaknya pada ruas-ruas batang. Nodus di tempat melekatnya suatu daun yang terlihat tampak sedikit membesar dan melingkari batang, sehingga bentuknya seperti cincin. Nah, yang kedua ada internodus, disebut ruas, serta merupakan bagian batang yang terletak di antara dua nodus atau buku-buku. Yang ketiga ada apikal batang yang merupakan jaringan meristem yang terletak pada tiap ujung dari batang. Jaringan meristem yang letaknya berada di apikal batang memiliki fungsi, yaitu melakukan pertumbuhan secara primer. Next. Selanjutnya ada sel penyusun dari batang. Pada umumnya, sel penyusun batang itu terdiri dari pertama ada epidermis. Epidermis merupakan jaringan yang tersusun oleh lapisan sel yang disusun secara rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Nah, epidermis ini memiliki fungsi sebagai jaringan pelindung atau pakai pelindung pada jaringan di bawahnya. Nah, pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder atau pada tumbuhan kayu yang telah tua, terdapat cambium gabus yang menggantikan fungsi dari jaringan primer. Nah, aktivitas dari cambium gambus ini adalah untuk melakukan pertukaran gas melalui celah yang disebut dengan lentisel. Selanjutnya ada korteks atau tersusun atas sel parenkim yang terletak tidak teratur dan dia berdinding tipis sehingga membentuk ruang antar sel. Nah, selain tersusun atas sel parenkim, korteks juga terdiri dari kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi sebagai penyongkong atau pembentuk tubuh dan memperkuat tubuh. Nah, bagian dalam dari korteks disebut phloeterma ya, yang merupakan kandungan dari amilum. Next. Selanjutnya ada stele atau silinder pusat. Nah, stele ini terletak pada bagian dalam pada batang dan lapisan keluar dari stele ini disebut perisikel atau prokambium. Nah, stele ini dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada protostele. Protostele merupakan tipe stele yang paling primitif dan pada bagian tengahnya itu terdapat jaringan pembuluh yang terdiri dari silem yang dikelilingi oleh floem. Nah, protostele ini terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada haplostele. Haplostele ini adalah tipe yang paling primitif dan dapat ditemukan pada batang Salaginella. Selanjutnya ada actinostele yang silemnya membentuk seperti jari-jari dengan floem yang berada di antaranya. Selanjutnya ada Plectostele, yaitu silemnya terbagi menjadi bagian-bagian yang sejajar atau satu sama lain dengan floem yang berada di antaranya. Selanjutnya ada stele dengan empulur campuran. Dan selanjutnya ada tipe siphonostele. Siphonostele itu modifikasi dari protostele yang berdasarkan letak dari silem dan floemnya. Siphonostele itu dibagi menjadi berikut, yaitu siphonostele ectofloem, floemnya mengelilingi silem dan pada bagian tengahnya itu terdapat empulur. Dan ada siphonostele amphifloem, yaitu floemnya itu terletak di bagian luar dan sebelah dalam dari silem. Selanjutnya ada selonostele, yaitu tipe stele yang modifikasi dari siphonostele dengan memiliki jendela daun. Terbagi menjadi solenostele amphifloem, jendela daunnya overlap
jendela daunnya overlap atau satu sama lain. Terdapat jaringan silindris yang memiliki struktur konsentris yang tersusun atas jendela daunnya overlap dan sama lain dan tersusun atas silem di bagian sentral dan dikelilingi oleh floem. Sebentar. Selanjutnya ada Selonostele ectofloem. Dia berkembang secara evolusioner menjadi eustele. Selanjutnya ada eustele, yaitu sistem pembuluhnya terdiri dari bekas pengangkut kolateral dan bila kolateral. Selanjutnya ada stele polycyclus, yang stelenya tersusun atas 2 atau lebih silinder pusat dan dari jaringan pembuluh. Dan ada atactostele, yang merupakan tipe stele dengan berkas pengangkut yang tersebar seperti terdapat pada tumbuhan monokotil. Selanjutnya ada endodermis pada batang yang merupakan lapisan yang menjadikan batang antara korteks dan stele. Nah, lapisan ini tuh memiliki sel dengan bentuk dan susunan yang khas. Lapisan endodermis mengandung banyak butir-butir zat tepung. Dan di endodermis ini terdapat pada batang dewasa, biasanya dia udah nggak tampak lagi karena endodermisnya itu telah rusak atau mati dan digantikan oleh jaringan lainnya. Next. Selanjutnya ada anatomi batang dikotil. Pada batang dikotil ini, epidermis itu terdiri dari satu sel tersusun secara rapat. Dan bekas pembuluh pada tumbuhan dikotilnya tersusun dalam suatu lingkaran. Dan di antara floem dan silemnya itu terdapat kambium yang merupakan jaringan meristem lateral dan menyebabkan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil. Next. Anatomi batang monokotil. Pada batang monokotil ini, epidermisnya itu terdiri dari satu lapisan sel, dan batas antara korteks dan stelenya itu tidak tampak jelas. Dan pada stele monokotil ini terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup, sehingga tidak ditemukannya kambium. Nah, tidak adanya kambium pada monokotil ini menyebabkan batang monokotil itu tidak dapat tumbuh membesar. Next. Selanjutnya ada anatomi batang gymnosperma. Nah, pada batang gymnosperma ini terdapat perkembangan jaringan primer dan sekunder sama seperti pada anatomi batang dikotil. Nah, silem pada batang gymnosperma ini terdiri dari trakeit dan noktah ladam atau border pit. Nah, dan juga tidak ditemukan ada jari-jari silem, trakea, dan serabut kayu. Nah, floem ini umumnya, floem pada anatomi batang gymnosperma ini umumnya terdiri dari pembuluh tapis dan parenkim floem. Sel pengiring dari floem ini tidak ada dan umumnya ditemukan saluran resin pada korteks seperti pada tumbuhan pinus. Nah, selain struktur yang sudah dijelaskan oleh Yolanda tadi, bahwa ada anatomi tiap jenis tumbuhan dari dikotil, monokotil, dan gymnosperma itu berbeda-beda, memiliki ciri masing-masing, tapi pada keadaan tertentu ada tumbuhan yang strukturnya berbeda daripada umumnya, artinya tidak seperti yang sudah dijelaskan tadi. Hal ini yang dikatakan sebagai anomali. Anomali bisa diartikan sebagai suatu keganjilan, keanehan, atau penyimpangan dari keadaan normal yang berbeda dari kondisi umum suatu lingkungan. Lalu berikutnya, contoh anomali struktur batang ini dapat ditemukan pada tumbuhan Amaranthus, kemudian Bougainvillea, dan juga Cordyline. Nah, anomali batang Amaranthus ini anomali berupa ditemukan jaringan vaskuler yang tersebar di empulur selain yang tersusun melingkar. Jadi ada 2 formasi jaringan vaskuler, yaitu yang melingkar dan di dalam empulur. Kita tahu kalau Amaranthus itu merupakan tanaman dikotil, di mana pada umumnya tanaman dikotil ini cuma punya jaringan vaskuler yang tersusun rapi melingkar empulur. Namun, batang Amaranthus memiliki jaringan vaskuler yang tersebar secara acak pada empulur dengan tipe kolateral terbuka. Hal ini terjadi karena perkembangan formasi kambium ekstraselular baru di dalam wilayah empulur. Jadi awalnya dari kambium, kemudian akan berkembang membentuk silem dan floem yang terbentuk di dalam empulur. Selanjutnya, kita juga bisa menemukannya
pada batang bougainvillea. Jadi ada dua formasi jaringan vaskuler juga. Bedanya kalau amaranthus itu kan dari yang melingkar terus membentuk yang di dalam ampulur. Kalau bougainville ini yang dari di dalam ampulur dia akan membentuk yang melingkar. Hal ini terjadi karena beberapa kambium muncul dalam arah sentrifugal. Jadi dari jaringan vaskuler yang ada di dalam ampulur itu akan membentuk kambium yang akan menuju ke arah epidermis walau tidak sampai epidermis. Kemudian setiap kambium ini akan menghasilkan xilem dan phloem yang masing-masing itu masih terpisah satu sama lain. Jadi vaskuler bander di luar itu awalnya terpisah, bentuknya kecil dan masing-masing dilengkapi dengan kambium vaskuler sendiri atau kambium intravaskuler. Kemudian pada perkembangannya kambium intravaskuler ini akan membentuk kambium intervaskuler atau yang berada di luar antara xilem dan phloem. Lalu kambium intervaskuler ini akan bersatu dan akhirnya membentuk struktur lingkaran seperti cincin konsentris. Itulah yang terjadi pada batang bougainvillea sp. Selanjutnya adalah anomali batang cordyline. Jadi anomali batang cordyline ini berupa adanya kambium, padahal cordyline ini adalah tumbuhan monokotil yang pada umumnya itu tidak memiliki kambium. Adanya aktivitas kambium ini menyebabkan terjadi pertumbuhan sekunder. Pada tanaman ini, pertumbuhan kambium ke arah dalam akan menghasilkan jaringan vaskuler xilem dan phloem, sedangkan pertumbuhan ke arah luar ini akan membentuk sejumlah kecil sel parenkim. Nah, itu jadi contoh dari beberapa anomali struktur batang. Berikut adalah daftar pusat sebagai sumber dari materi kelompok kami. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.